Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Kembali kepada saya, Dr. Vianus, pada malam hari ini. Saya percaya saudara sepanjang hari ini, saudara sangat diberkati, sangat mengalami kebaikan Tuhan, demikian mengalami cinta kasih Tuhan setiap hari. Haleluya. Pada malam ini sebelum kita membaringkan tubuh kita tidur, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan di mana yang Tuhan tanam, yang Tuhan beri pada hari ini. Firman Tuhan di dalam kitab Hosea yang saya akan beri tema bertobat sama dengan pemulihan. Ya, saya akan berikan tema bertobat sama dengan pemulihan. Mari kita buka dalam Hosea pasal 14 ayat 4 sampai ke 8. Hosea pasal 14 ayat 4 sampai ke 8. Puji Tuhan, saya rindu ingin membacakannya bagi saya dan saudara semua. Kita membaca dengan cepat. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Puji Tuhan, kita perhatikan ayat yang keempat dalam Hosea pasal 14 ayat yang keempat. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murka aku telah surut daripada mereka. Puji Tuhan, artinya firman Tuhan ini disampaikan kepada khususnya orang Israel, di mana mereka telah melakukan penyelewengan, yaitu melakukan kejahatan, dosa yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena saya percaya semua dosa tidak disukai oleh Tuhan, apalagi di mana orang Israel mengubah penyembahan mereka, di mana yang dulunya sebagai penyembah kepada Allah yang benar, tetapi ketika mereka dalam perjanjian atau di dalam kitab Hosea atau di dalam kitab Yeskiel, Yesaya, di mana dijelaskan orang Israel sudah keluar dari penyembahan yang benar, di mana mereka menyembah berhala. Yang dilakukan yaitu bersinah secara rohani. Nah, tapi saya ingin sampaikan, kesalahan apapun itu bentuknya bukan hanya bersinah secara rohani yang disebut dengan penyembahan berhala, menggantikan penyembahan yang benar itu menjadi penyembahan yang salah. Semua dosa apapun itu bentuknya itu sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, sehingga Allah berkata saat itu murka Allah begitu luar biasa bagi orang Israel. Namun kita akan lihat dalam Hosea pasal 14 ayat yang keempat, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Tuhan berkata, Dia sendiri akan memulihkan orang Israel dari penyelewengan. Nah, kapan Tuhan akan memulihkan kehidupan orang Israel? Dan pemulihan itu bukan dimulai dari hal yang kelihatan, tetapi itu dimulai dari kedalaman setiap pribadi orang-orang Israel, yaitu di dalam hati mereka. Nah, Tuhan ingin hati mereka dipulihkan terlebih dahulu. Di mana berbicara tentang mereka harus kembali kepada Allah. Tetapi ada yang bertanya, apakah bisa diterima kembali dengan segala perbuatan kesalahan yang mereka perbuat? Saya katakan, Allah sangat mengasihi setiap orang yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Dia. Allah tidak pernah menolak. Allah tidak pernah menolak setiap orang yang sungguh-sungguh benar-benar bertobat dari hatinya. Seperti yang dikatakan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Kita akan kembali ke lihat di ayat yang pertama, masih dalam kitab Hosea. Ayat yang pertama, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Nah, perhatikan, bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan, bukan bertobat kepada patung-patung, kepada tuhan-tuhan yang tidak dikenal, kepada manusia, tidak. Kita harus bertobat kepada Tuhan yang menciptakan, yang memberikan roh di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan. Ini doa yang harus kita naikkan, yaitu dengan sikap rendah hati, sikap yang jujur, hati kita yang jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita meminta ampun, bahwa kita sadar akan kesalahan kita. Sebagai tanda tidak ada pembelaan diri, kita tidak bisa membela diri di depan Allah, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam hati pikiran kita. Semua tahu, karena saya pun pernah alami.
Saya juga sebagai pelayan Tuhan, tetapi saya pernah melakukan kesalahan. Tetapi itu tidak luput dari matanya Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan kepada saya, tujuannya semuanya baik. Allah menegur, tetapi Allah inginkan saya untuk bertobat. Allah tidak mau supaya saya berlarut-larut melayani, tapi ternyata saya melayani keinginan daging saya sendiri, bukan mempermuliakan Allah. Justru apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan di dalam pelayanan, wah, ternyata tidak berkenan di mata Allah. Tetapi Allah sangat begitu berbelas kasihan dan bermurah hati. Allah sangat mengasihi saya, sehingga saya kembali diingatkan, ditegur. Tapi itu sebagai kata pendisiplinan, sebagai pendisiplinan antara Bapa dengan anak, karena kita adalah anak-anaknya. Allah kalau marah karena Allah yang mendisiplinkan saya dan saudara supaya kita kembali menjadi anak-anak yang baik, atau disebut kembali kepada jalan yang benar. Allah mau kita dipulihkan. Puji Tuhan, dipulihkan dari mana terlebih dahulu? Saya akan kembali tadi, dipulihkan dari hati kita terlebih dahulu. Ketika hati kita benar-benar mengalami pemulihan yang totalitas daripada Tuhan, nah bagaimana supaya kita dapat dipulihkan? Firman Tuhan katakan, datanglah kepada Yesus Kristus. Ketika saudara percaya ke firman Allah dan mengimani firman itu, sama saja saudara datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah, kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita meminta ampun dan itu yang keluar dari hati kita, kata-kata yang sungguh kerendahan hati kita bertobat meminta ampun kepada Tuhan, Allah mengampuni kehidupan kita, dan Roh Kudus akan memulihkan hati kita, memberikan hati yang baru, dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melangkah kembali untuk hidup dalam kebenaran. Karena Roh Kudus saja yang dapat mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup melakukan apa yang berkenan di hadapannya, dan penyembahan yang benar. Karena Roh Kudus yang akan mengajar saya dan saudara untuk dalam penyembahan yang benar. Puji Tuhan, perhatian baik-baik. Kita kembali ke ayat yang keempat tadi. Ketika Allah itu mengasihi kita, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ketika kita minta ampun dan bertobat, maka kemarahan Allah, murka Allah akan surut. Seperti seorang anak. Anak kalau punya kesalahan ketika dia bertobat, maka kemarahan, murka dari seorang ayah itu akan surut. Ayah tidak akan berlama-lama untuk marah, tetapi ayah itu akan merangkul dan menasihati dan berkata, kenapa ayah harus seperti ini? Kenapa papa harus seperti ini? Tujuannya supaya kamu tahu, supaya kamu jangan sampai mencelakai dirimu sendiri dengan apa yang kamu perbuat. Ya, misalnya kalau saudara pergi ke sungai, ayah udah beritahu, jangan ke sana ya nak, situ bahaya. Tetapi kita melakukannya, melanggar apa yang disampaikan oleh. Kalau kita jatuh ke sungai bukan salah ayah, tetapi salah kita sendiri karena kita tidak mendengar, dan yang membuat kita luka, yang membuat kita jatuh itu bukan karena ayah kita, tetapi karena kita tidak taat, sehingga kita jatuh dan melukai diri sendiri. Puji Tuhan, seperti itu. Nah, lanjut. Ketika hati kita sudah dipulihkan, kita dibangun kembali, diperbaiki kembali hati saya dan saudara, roh kita dibangun kembali, hati kita dibangun kembali, dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya ayat yang kelima, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akar seperti Tuhan. Tuhan akan kembali memulihkan berbagian rupa. Tuhan tidak setengah-setengah untuk memulihkan kita. Dia akan memulihkan dengan totalitas. Dan kita akan dikembalikan menjadi indah, berharga kembali. Walaupun apa kata dunia, mungkin kita melakukan kesalahan, ya, seorang pemabuk, seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang narkoba, saudara pernah melakukan seksual di luar pernikahan, dan apapun itu kejahatan saudara. Tetapi ketika saudara sadar dengan mendengarkan channel ini, mengizinkan firman yang saya sampaikan ini masuk ke hati saudara, saudara bertobat dan seperti orang Israel dan ajakan untuk minta ampun, saudara melakukannya dengan kerendahan hati saudara dan datang kepada Tuhan Yesus, hari itu saudara akan dipulihkan. Hati saudara dipulihkan. Kita tidak perlu berpikir, nanti saya mau dipulihkan harta saya, kondisi ekonomi saya, tidak. Tetapi yang utama yaitu harus hati kita yang dipulihkan. Saya percaya kalau hati yang dipulihkan, maka yang lain-lain Tuhan akan pulihkan kembali. Tetapi ingin saya sampaikan, kita harus fokus dimulai dari hati kita, supaya kita hati ini benar-benar dipulihkan. Kalau hati kita tidak dipulihkan dan kita meminta hal yang jasmani dulu,
maka kita akan jatuh kepada kesalahan yang sama lagi, bahkan kesalahan-kesalahan yang lain yang berbeda. Tetapi intinya tetap melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ranting-ranting akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur di Libanon Efraim. Apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Aku yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripada aku engkau mendapatku. Puji Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita bisa dipulihkan. Ketika kita belajar, kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berlindung. Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita dari segala apapun. Tidak ada Allah yang lain. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Apa yang kurang daripada Tuhan? Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia yang telah membayar kita dengan tubuhnya, dengan darahnya yang kudus, yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Artinya sungguh-sungguh mahal harganya. Puji Tuhan. Sungguh-sungguh mahal harganya. Senilai apapun nominal tidak dapat membayar pengorbanan Tuhan. Mari saya undang semua teman-teman, pemuda-pemudi, siapapun jemaat Tuhan yang ada di luar sana yang telah mendengarkan channel kami, yaitu firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari, intinya yaitu ketika saudara bertobat sama dengan pemulihan. Dipulihkan dari hati saudara, manusia rohani saudara dipulihkan, saudara akan dapat merasakan kekuatan yang baru, pemulihan yang baru, semangat baru, ada pengharapan baru. Pengharapan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada di dunia ini, tidak ada di manusia, tetapi ada satu oknum, yaitu datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan pengharapan. Dia yang sanggup menerima kita, walaupun dunia tidak dapat menerima kita, tetapi saya katakan Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Hanya Yesus menjadi harapan kita. Bagi saudara anak-anak Tuhan, mari ketika ada orang-orang yang di luar sana, kehidupan mereka yang rusak, ketika mereka datang, jangan saudara merasa lebih benar. Tetapi saya katakan, saudara jadilah seperti Yesus, memiliki hati seperti Yesus, dapat mendekati mereka, memberikan kata-kata yang membangun, bukan melemahkan mereka. Tetapi dengan kata-kata yang penuh kasih, saudara membawa mereka kepada Kristus. Saya percaya Roh Kudus akan memakai saudara untuk membawa orang-orang yang berdosa datang kepada Kristus supaya dapat dipulihkan. Karena hari-hari ini adalah di mana Tuhan ingin sedang bekerja untuk menolong jiwa-jiwa yang rusak, bahkan juga menolong anak-anak Tuhan yang mungkin telah jauh dari jalannya Tuhan. Ketika saudara bertemu dengan saudara seiman, mari saudara rangkul bahwa mereka kembali dengan pertolongan Roh Kudus, yaitu dengan kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari biarlah firman Tuhan ini yang singkat, intinya tadi bertobat sama dengan pemulihan. Saudara tidak perlu takut dengan hal yang jasmani. Kalau hati saudara benar-benar dipulihkan, saudara bertobat, melangkahi dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami berkat yang daripada Tuhan Bapa kita di surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami memberikan tubuh, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Allah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang mulia, tolong pulihkan kami anak-anak Tuhan, gerejamu di akhir zaman ini. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau Roh kebenaran, Roh yang menginsafkan kehidupan kami. Mari Roh Tuhan, tolong Kau jamah saudara seiman kami, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di luar sana, mungkin yang mengalami kelemahan, mungkin mereka telah jatuh ke dalam kesalahan yang tidak sesuai kebenaran firman apapun itu. Mereka menarkoba, mereka mau kejahatan, mencuri, membunuh, bahkan melakukan seks di luar nikah. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus Engkau lihat hati mereka, kesungguhan mereka untuk bertobat. Di dalam nama Yesus Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa yang mentahirkan hati mereka, yang memberikan roh yang baru, hati yang taat dan setia. Roh Kudus, mari pimpin kami semua. Bahkan orang-orang yang belum menerima Tuhan, ketika mereka melihat channel ini, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, Engkau ya tempat pengharapan yang sejati. Engkau tidak pernah menolak mereka ketika mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan mereka, memperbaiki setiap hati kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Roh Kudus, terpujilah nama-Mu tempat terhormat tinggi.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, God bless you. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada kekurangan, kesalahan dari firman yang saya ingin sampaikan, mari kita sama-sama supaya meminta Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang akan memperjelas, yang akan memberikan pengertian yang lebih tajam lagi akan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bye bye, God bless you, Jesus love you.